Episode diawali dengan Babli yang bertanya kepada Parwati, apakah semua ini adalah rencananya Parwati yang telah memenjarakan Sanju untuk menghentikan pertunangannya dengan Niti. Parwati berkata, benar sekali, jika Rajib dan Niti bertunangan, maka semuanya telah berakhir, dan bisa dikatakan aku telah gagal dalam balas dendamku. Aku tidak boleh kalah karena aku datang untuk menang. Oleh sebab itulah aku menjalankan rencanaku ini. Niti telah membuatku kesakitan dan menderita, dan sekarang gilirannya yang harus menanggung penderitaan yang sama dengan yang aku alami. Sementara itu, Sanju terlihat sedang memarahi wartawan di telepon, dan dia meminta wartawan itu untuk tidak menelponnya lagi. Dengan kemarahan, Sanju langsung saja membanting ponselnya. Kemudian Monty datang ke sana dan bertanya, kenapa Sanju marah-marah seperti itu? Akan tetapi Sanju hanya berkata bahwa dia harus melakukan sesuatu. Lalu kemudian dia langsung pergi dari sana. Kembali kepada Ambika yang menasihati Parwati agar dia tetap berhati-hati karena mereka bisa saja menyerang Parwati. Mendengar itu Parwati menyuruh Ambika untuk tidak usah khawatir kepadanya karena Rajib tidak akan bisa menyerangnya. Ambika berkata, Rajib mungkin saja tidak akan menyerangmu. Namun Niti si gadis gila itu pasti tidak akan tinggal diam. Dan sudah dipastikan dia akan menyerangmu. Kita telah merusak hal terpenting di dalam hidupnya dengan membatalkan pertunangannya. Tidak mungkin tidak, dia pasti akan melakukan serangan balik yang cukup besar. Kita harus waspada karena kita tidak bisa menebak serangan seperti apa yang akan dia lakukan. Parwati berkata, apapun yang dia lakukan, namun dia harus menerima kekalahannya. Ambika berkata, jika kau ingin sukses, jangan sekali-kali kau menganggap musuhmu lemah. Karena jika kau menganggap Niti sudah kalah, maka kau tidak akan bersiap-siap. Dan ketika posisimu sudah seperti itu, kau tidak akan bisa melawan di saat dia menyerangmu secara tiba-tiba. Bisa saja dia juga akan menyerang dengan cara lain dan dengan cara tidak langsung. Daima bertanya, kenapa Niti akan menyerang Parwati sedangkan Niti tidak mengetahui kalau dia adalah pari. Apalagi sekarang ini Parwati telah menyelamatkan Sanju dari penjara, maka tentunya Niti tidak akan memusuhi Parwati. Ambika berkata, ketika Parwati membebaskan Sanju dari penjara, mungkin saja Sanju dan yang lainnya percaya jika dia bukanlah pari. Namun lain halnya dengan Niti karena manusia gila itu sangat sensitif dengan yang namanya pari. Di saat Niti percaya jika Parwati itu bukanlah pari, maka dia akan tunduk kepada Parwati. Akan tetapi jika dia mengetahui Parwati itu adalah pari, maka kegilaannya akan semakin menjadi-jadi dan dia akan menyerang. Untuk saat ini, Niti pasti merasa sangat bingung dan dia akan terus mencari tahu apakah kau Parwati ataukah pari. Babli berkata, tapi Bu, Niti telah melihat sendiri bukti di saat Sanju melecehkan Parwati. Jadi sudah wajar jika Sanju ditahan. Dan ketika Parwati datang membantu Sanju, tentunya Niti akan merasa sangat senang dan dia tidak akan menyerang Parwati. Ambika berkata kepada Babli, kau mungkin lebih dulu mengenal Niti daripada diriku. Namun aku jauh lebih paham siapa sebenarnya Niti daripada kau. Yang perlu kau ketahui, Niti tidak akan pernah percaya dengan perkataan siapapun. Dia akan percaya apakah itu Parwati atau pari setelah dia sendiri yang membuktikannya. Tidak lama lagi, dia juga pasti akan menginterogasimu, Babli, dan dia akan terus menanyakan mengenai Parwati kepadamu. Dan benar saja, baru saja Ambika selesai berbicara seperti itu, tiba-tiba saja terdengar suara Niti yang berteriak memanggil Parwati. Niti datang ke sana bersama Gurinder dan Pikram, serta dia menatap Parwati dengan tatapan kemarahan. Di tempat lain, Monty menghentikan Sanju yang pada saat itu akan keluar rumah dan mereka bertanya kenapa Sanju terlihat marah dan kemana dia akan pergi. Pami mendesak Sanju untuk memberitahunya apa yang akan dia lakukan. Sanju berkata, aku akan pergi menemui Parwati dan akan menanyakan kenapa dia menjebloskanku ke penjara. Aku rasa aku tidak melakukan hal yang buruk kepadanya dan dia tidak bisa merendahkanku seperti ini. Aku akan menanyakan kepadanya apa alasannya menuduhku seperti ini. Tidak mungkin aku akan melakukan hal yang sehina itu, sedangkan aku sangat menghormati Parwati dan juga Ambika. Mendengar itu, Pami menenangkan Sanju, dan dia meminta Sanju untuk menemui Parwati besok saja. Pami berkata, aku mengerti siapa kamu nak, dan aku yakin kau tidak pernah melakukan hal itu.
Namun aku mohon cobalah mengerti karena ini bukanlah waktu yang tepat untuk pergi ke rumah Parwati. Kau tidak bisa datang ke sana dengan keadaan emosi seperti ini dan kau harus menenangkan dirimu terlebih dahulu. Akan tetapi Sanju menolak dan berkata, aku tahu waktu itu aku sedang mabuk, namun aku masih bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan aku tidak pernah melecehkan Parwati. Terlihat pada saat itu Sanju tidak terima dengan Parwati dan Ambika yang telah merendahkan dirinya. Bahkan dengan kemarahan dia menganggap dirinya sangat bodoh karena mengira Parwati itu adalah pari. Sanju berkata, sekarang aku baru tersadar kalau dia adalah Parwati dan dia bukanlah pari. Karena bagaimanapun juga, pariku tidak akan pernah mengatakan kebohongan seperti Parwati. Aku tidak terima dengan perlakuannya kepadaku, dan aku pastikan aku akan membalas semua perbuatannya. Mendengar itu, Pami benar-benar sangat kaget. Kemudian dengan kemarahan Sanju langsung pergi dari sana. Pami dan Monty mencoba menghentikan Sanju, namun Sanju tetap saja pergi. Kemudian Bebek juga menghampiri Pami dan berkata, apa yang dilakukan oleh Sanju itu sangatlah benar, karena Parwati telah merendahkan martabatnya Sanju. Sanju adalah orang ternama di Chandigarh, namun Parwati dengan hinanya malah memfitnahnya seperti itu. Dan jika Sanju sudah direndahkan seperti itu, sama artinya dengan Parwati juga merendahkan semua anggota keluarga Bajwa. Pami berkata, sebaiknya kau diam saja karena kau tidak tahu apa permasalahannya. Mendengar jawabannya Pami yang seperti itu, Bebek dengan kemarahan mengancam Pami dan berkata, jika kau berani memihak Parwati yang jahat itu, maka kamu akan tahu sendiri akibatnya. Kembali kepada Niti yang dengan kemarahan akan menghampiri Parwati. Namun Ambika menghentikannya dan berkata bahwa dia tidak punya urusan di rumah ini. Tetapi Niti tetap saja mendekati Parwati dan berkata, kau mengatakan kalau Sanju telah melecehkanmu. Sekarang beritahu aku bagian tubuhmu yang mana yang telah Sanju sentuh. Mendengar itu Parwati hanya terdiam. Sedangkan Daima sendiri menyuruh Niti untuk pergi dan jangan berbuat kurang ajar kepada Parwati. Namun Niti yang telah terlanjur gila ini pun memarahi Daima dan dia berkata bahwa ini adalah urusannya dengan Parwati. Niti si gila ini kembali berkata kepada Parwati, apakah kau pikir Sanju mencintaimu sehingga dia akan menjamah dirimu? Mendengar itu Parwati berkata, aku tahu keadaanmu saat ini sedang tidak baik. Jadi sekarang pulanglah dan kita akan bahas masalah ini nanti saja. Tetapi seperti orang yang sedang kesurupan, Niti terus berteriak dan dia terus mendesak Parwati untuk menjawab pertanyaannya. Niti mengulangi pertanyaannya, di mana Sanju akan mewik-wiknya dan bagian tubuhnya yang mana yang pernah Sanju sentuh. Mendengar itu, Parwati berteriak menyuruh Niti untuk menutup moncongnya. Tetapi tetap saja Niti dengan bahasa yang satu, dia terus menyuruh Parwati untuk menjawab pertanyaannya. Niti berkata, tidak mungkin seorang pria akan berani menyentuh wanita kalau bukan wanita itu yang mengizinkannya. Itu artinya kau sendiri yang mau disentuh oleh Sanju. Parwati berkata, hai tante, apakah kau masih waras? Tetapi lagi-lagi dengan gilanya Niti berteriak dan menganggap Parwati seolah-olah wanita murahan. Niti berkata, meskipun aku dekat dan tinggal satu rumah dengan Sanju, namun sampai saat ini dia tidak pernah mewik-wik diriku. Nah, bagaimana kau dengan mudahnya mengatakan kalau Sanju telah melecehkanmu? Itu tidak mungkin terjadi kalau bukan dirimu yang sangat kegatelan dan meminta Sanju untuk menjamah dirimu. Mendengar itu, Ambika berkata, Niti, perkataanmu telah melewati batas. Mumpung kesabaranku masih ada, silahkan tutup moncongmu dan segera pergi dari rumahku. Niti berkata, please Nyonya Ambika, tolong mengertilah, ini adalah urusanku dengan Parwati. Jadi Anda jangan ikut campur apalagi sampai berkomentar dalam hal ini. Atau kalau tidak, mendengar itu Parwati berkata, atau kalau tidak apa ha? Apa yang bisa kau lakukan keparat? Hah? Jadi sebaiknya kau pergi dengan tenang dari sini dan cepat tenangkan otakmu yang sudah gila itu. Baru setelah itu kita akan bicarakan kembali mengenai masalah ini. Niti berkata, aku tidak mau membicarakan apapun dengan dirimu, karena yang aku inginkan segera jawab pertanyaanku. Di mana Sanju menjamahmu dan bagian tubuhmu yang mana yang telah dia sentuh? Niti dengan kegilaannya terus saja berteriak membentak Parwati dan dia menyuruh Parwati untuk menjawab. Sehingga dengan itu Parwati langsung saja mendorong Niti dengan keras dan hampir saja Niti akan terjatuh.
Namun syukurnya di sana ada Pikram yang menjaganya. Melihat itu, semua orang menjadi sangat kaget. Niti dengan kemarahan langsung mengamuk dan berkata, "Kurang ajar kau keparat, kau pikir aku akan diam saja di saat kau mempermainkan hidupku? Aku tahu kau bukanlah Parwati, namun kau adalah pari. Oleh sebab itulah kau sengaja menjebak Sanju karena kau ingin balas dendam." Dengan kemarahan Parwati juga berkata, "Perkataanmu itu sungguh tidak masuk akal dan kau mengatakan omong kosong. Kau sama sekali tidak bisa melihat kebenarannya, sedangkan bukti sudah jelas-jelas berada di rekaman itu. Jika memang aku ingin balas dendam kepada Sanju, aku tidak perlu menjebaknya seperti ini, apalagi sampai memberikannya melecehkan diriku. Asal kau tahu, aku sedikit pun tidak pernah berniat seperti itu, apalagi akan menjebloskan Sanju ke penjara. Akan tetapi itu adalah perbuatan ibuku setelah dia melihat rekaman CCTV di rumahku. Meskipun begitu, ibuku tidak bisa dikatakan bersalah dalam hal ini. Karena sebagai seorang ibu, tentunya dia sangat khawatir kepada putrinya. Dan sudah wajar jika dia ingin melindungi putrinya. Dan yang paling penting, sekarang Sanju sudah aku bebaskan dari penjara. Dan semuanya sudah kembali normal. Lalu kenapa kau sangat tidak bersyukur dengan hal itu dan kau malah menuduhku yang telah menjebak Sanju? Kau selalu saja menganggap aku sebagai pari. Padahal kau tahu pari sendiri yang telah merebut cintamu, namun aku membuatmu kembali kepada cintamu. Jika aku adalah pari, kenapa aku membiarkanmu bertunangan dan kenapa aku membebaskan Sanju dari penjara? Dan jika aku adalah pari, tentu aku akan membiarkan Sanju membusuk di penjara. Mendengar itu, Niti akan berbicara. Namun Parwati dengan kemarahan menyuruh Niti untuk diam dan jangan berani mengucapkan sepatah kata pun. Parwati berkata, "Aku menganggapmu sebagai teman baikku, namun bukan berarti aku akan mentolerir semua perlakuan burukmu. Dan bahkan jika kau berani macam-macam kembali, kau juga akan aku buat membusuk di penjara." Mendengar itu, Niti merasa sangat kaget. Di tempat lain, Sanju dan Monty sedang berada dalam perjalanan menuju rumahnya Parwati. Terlihat pada saat itu Sanju masih saja sangat marah kepada Parwati dan dia berkata akan tetap membalas perlakuannya Parwati yang telah mempermalukan dirinya. Mendengar itu, Monty menyuruh Sanju untuk tenang. Namun dengan kemarahan Sanju tiba-tiba saja menghentikan mobilnya dan dia keluar dari mobil. Monty bertanya, "Kenapa Sanju berhenti?" Sanju berkata, "Aku akan membuat Parwati merasakan di mana malunya diriku dengan apa yang telah dia perbuat. Aku akan membalasnya dan dia akan merasakan sakit seperti apa yang aku rasakan." Lagi-lagi Monty mencoba menenangkan Sanju dan dia meminta Sanju jangan emosi seperti itu. Namun Sanju yang sudah terlanjur marah, dia pun berkata kepada Monty, "Jika kau berpikir ingin menghentikan aku balas dendam kepada Parwati, lebih baik kau pergi saja ke kantor polisi. Kau laporkan aku dan penjarakan aku seperti apa yang telah dilakukan oleh Parwati. Asal kau tahu, aku tidak bisa membiarkannya menyakitiku seperti ini karena aku juga punya perasaan." Bahkan saking marahnya Sanju pada saat itu, dia pun berkata, "Parwati telah membuat laporan palsu dan dia menuduhku telah melecehkan dirinya. Aku akan membuat tuduhan palsu itu menjadi kenyataan agar dia tahu bagaimana sakitnya hatiku direndahkan seperti itu." Mendengar perkataannya Sanju yang seperti itu, Monty mengira Sanju sedang kesurupan. Sehingga Monty pun terus menenangkan Sanju karena dia tidak bisa diruqyah. Akan tetapi dengan kemarahan Sanju malah menyuruh Monty pergi dan jangan ikut dengannya. Monty terus saja menghentikan Sanju dan membekuknya supaya dia tidak melakukan hal gila hanya karena dia sedang emosi. Menyadari Monty yang tidak akan membiarkannya balas dendam kepada Parwati, Sanju pun langsung mengelabui Monty. Di mana pada saat itu Sanju langsung saja tertawa dan dia berkata bahwa dia hanya bercanda ingin balas dendam kepada Parwati. Dengan senyuman Sanju kemudian meminjam HP-nya Monty dan dia berkata ingin menelpon keluarga. Dan setelah Monty memberikan Sanju ponselnya, Sanju meminta Monty mengambil air di dalam mobil. Mendengar itu, Monty pun langsung menuruti perkataannya Sanju. Akan tetapi ketika Monty telah kembali, Sanju sudah tidak berada di sana. Melihat itu, Monty akan menelpon Sanju, namun HP-nya tidak ada. Monty dengan khawatir berharap semoga Sanju bisa mengontrol dirinya dan tidak melakukan hal yang salah. Sementara di rumah Ambika, bagaikan guguk, Parwati langsung menyeret Niti untuk pergi dari rumahnya. Dan dia mendorong Niti supaya keluar jauh-jauh dari rumahnya.
Parwati berkata, persahabatan ini telah selesai dan tidak ada lagi hubungan di antara kita. Dan jika nantinya kau menyadari kesalahanmu, mohon maaf, wanita keparat sepertimu tidak cocok lagi menjadi sahabatku. Nyah kau dari hadapanku dan jangan tunjukkan kembali wajahmu kepadaku. Lalu dengan kemarahan, Parwati langsung menutup pintu rumahnya. Melihat itu, bagaikan pecundang, Niti terus berteriak dan meminta Parwati untuk membuka pintunya. Dari dalam rumah, Parwati berkata, pergi sekarang atau kalau tidak, maka aku akan mengirim moncongmu ke kantor polisi. Niti berkata, aku tidak takut dan cepat panggil polisi. Dengan hal itu semua orang akan tahu kalau kau adalah wanita busuk. Namun Pikram yang takut jika nanti dia akan diseret ke penjara, dia pun mencoba mengajak Niti untuk segera pergi. Begitupun dengan Gurinder, dia sudah kapok karena tadinya telah dipenjara, sehingga dia juga mengajak Niti untuk segera pergi. Dan karena Niti terus saja mengamuk seperti orang stres, terpaksa deh Gurinder memaksa dan menyeret Niti untuk pergi, daripada moncong mereka dipenjarakan kembali oleh Ambika. Sementara itu, Daima berkata, Niti adalah gadis gila dan dia tidak akan tinggal diam. Ambika berkata, ini baru saja permulaan dan tentunya dia akan melakukan banyak kegilaan lagi. Mendengar itu, Parwati berkata, aku telah menggagalkan pertunangannya Niti, yakni momen yang selama ini sangat dia impi-impikan. Aku tahu dia tidak akan tinggal diam dan dia akan balas dendam kepadaku. Namun apapun yang akan dia lakukan, aku sudah siap melawannya, karena dendam harus dilawan dengan dendam. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Wow, memang episode kali ini membuat aura kebrutalan emak-emak meningkat drastis. Dan di episode selanjutnya tentunya akan semakin greget lagi. Oleh sebab itulah tetap pantau channel ini dan sampai jumpa.